Namun 2 tahun lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pun akhirnya mencopot dirinya. Immanuel enggan berkomentar banyak soal pertemuannya dengan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu sosok pejabat datang ke rumah Presiden Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah. Dia adalah Prabowo Subianto yang juga ditemani oleh Ketua Harian Partai Gerindra yaitu Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi Dasko Ahmad dan juga Wakil Ketua Umum Prasetyo Hadi pada hari Ahad siang, tepatnya di tanggal 13 Oktober tahun 2024, Presiden terpilih tersebut mengenalkan Prasetyo sebagai calon menteri kabinetnya. Ini Pak Sesnek atau Menteri Sekretariat Negara baru, kata Dasko menirukan ucapan Prabowo kepada Jokowi saat dihubungi oleh harian media Tempo pada hari Jumat tanggal 18 Oktober silam. Sahibul Bait dan juga tamunya lalu makan siang bersama dengan menu nasi goreng, saat itu dilengkapi dengan udang dan juga sapi lada hitam. Putra Jokowi yang juga wakil presiden terpilih yaitu Gibran Rakabuming Raka turut mendampingi ayahnya. Dua dari narasumber yang mengetahui isi perjamuan itu mengatakan bahwa Jokowi dan tim suksesnya membahas finalisasi kabinet. Namun, Dasko menyatakan tak ada pembahasan soal kabinet Prabowo Gibran dalam pertemuan di rumah Jokowi saat itu. Dia mengklaim postur dan juga semua susunan kabinet telah rampung dibahas oleh Jokowi dan juga Prabowo sejak lama. Dan pertemuan saat itu hanyalah singkat. Kami hanya ngobrol sambil makan saja, tutur Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Sehari kemudian, tepatnya di hari Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024 ini, Prabowo Subianto pun mulai memanggil para calon menteri-menterinya ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada sejumlah nama yang diajukan oleh Jokowi pun tiba di Kertanegara saat itu. Salah satunya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Bahlil Lahadalia. Bahlil salah seorang kepercayaan dari Jokowi selama ini dan 3 petinggi tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang mengetahui proses penyusunan kabinet mengatakan bahwa Jokowi telah lama menyorongkan Bahlil untuk menjadi Menteri SDM. Bahlil sangatlah diandalkan oleh Jokowi dalam rezimnya dan juga dalam urusan tambang. Sebagai Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi, Bahlil mencabut ribuan izin dan pada Desember tahun 2021 silam Jokowi menawari pengurus besar Nahdlatul Ulama yaitu berupa izin pengelolaan tambang, dan pada bulan November tahun 2024 silam giliran Prabowo lah yang berjanji memberikan izin tambang kepada PBNU. Dan setelah dilantik sebagai Menteri ESDM pada tanggal 19 Agustus tahun 2024, Bahlil mewujudkan janji Jokowi dan juga Prabowo. PBNU mendapatkan konsesi tambang batubara 26.000 hektar di Kalimantan Timur. Dan kepada awak media pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, Bahlil mengklaim kembali menjadi menteri bukan karena ia ketua umum partai atau diusulkan Jokowi. Saya ketua tim kampanye strategis Prabowo Gibran, ujarnya. Dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024, tim kampanye strategis tersebut terus mendampingi Gibran. Tugas tim yang bermarkas di Menteng, Jakarta Pusat itu memoles penampilan Gibran selama kampanye. Salah satunya mempersiapkan dan mengevaluasi penampilan Gibran dalam debat calon wakil presiden. Selain Bahlil, ada juga orang Jokowi di kabinet Prabowo, yang lain adalah Pratikno, yang selama 10 tahun Jokowi berkuasa, Pratikno menjadi Menteri Sekretariat Negara. Pratikno kerap menjadi jembatan komunikasi Jokowi dengan partai dan juga dengan DPR dan tokoh-tokoh politik lainnya. Pada hari yang sama dengan pemanggilan Bahlil ke Kertanegara, Prabowo juga mengundang Pratikno saat itu. Dua petinggi Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai politik pendukung Prabowo Gibran pun bercerita
Semula Pratikno yang juga mantan rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta itu diplot sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Namun jika tak ada perubahan, Prabowo memutuskan Pratikno waktu itu menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pratikno enggan berkomentar soal posisi yang akan ditempatinya di kabinet mendatang, yaitu di kabinet Prabowo Gibran. Dia bilang pengangkatan menteri dirumuskan lewat keputusan presiden. Sebelum ada kepres, secara formal belum ada keputusan. Ujarnya itu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 silam. Tak hanya mengajukan orang kepercayaannya sebagai calon menteri di kabinet Prabowo, Jokowi juga mendukung sejumlah relawannya dari pendukung-pendukungnya yang setia jadi pejabat. Sebagian pendukung pernah menanyakan nasib mereka di pemerintahan Prabowo Gibran saat itu kepada Jokowi. Salah satunya saat mereka bertemu dengan Jokowi di restoran P1 Menteng, Jakarta Pusat. Dua pendukung yang hadir dalam perjamuan itu mengatakan salah satu yang menanyakan posisi di pemerintahan Prabowo secara terang-terangan adalah Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Immanuel pernah menjadi komisaris PT Mega Eltra yang tak lain adalah anak usaha holding pupuk Indonesia. Namun 2 tahun lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pun akhirnya mencopot dirinya. Kepada harian Tempo, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 silam, Immanuel enggan berkomentar banyak soal pertemuannya dengan Jokowi. Menurut dia, dalam pertemuan itu Jokowi menyatakan urusan menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Dan Immanuel membenarkan informasi bahwa banyak pendukung khawatir kehilangan jabatan meski telah memenangkan Prabowo Gibran. Dan tepat pada hari Selasa 15 Oktober 2024, Immanuel pun dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara dan dia mengatakan, "Saya diminta tanda tangan fakta integritas," ujarnya. Dan Immanuel mengaku telah mengetahui bakal menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja sepekan sebelum datang ke Kertanegara. Ketua Umum Projo yang bernama Budi Aris Yadi pun juga masuk ke dalam kabinet Prabowo. Budi adalah salah satu yang dititipkan Jokowi kepada Prabowo untuk kembali menjabat menteri. Dua pendukung bercerita Budi ingin tetap duduk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun belakangan Prabowo menyerahkan posisi itu kepada Mutia Hafid, yaitu politikus Partai Golkar. Dua petinggi Koalisi Indonesia Maju mengatakan Budi bakal menjabat Menteri Koperasi dan Budi enggan berkomentar soal jabatan barunya tersebut. Tunggu pengumuman Prabowo saja ya, katanya. Setelah bertemu dengan Prabowo di Kertanegara pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 silam. Bukan hanya Jokowi, Gibran pun ikut memasukkan orang-orang kepercayaannya di pemerintahan Prabowo dalam kabinetnya. Salah satunya adalah Aminuddin Ma'ruf, mantan staf khusus milenial Presiden Jokowi. Selama masa kampanye Pilpres 2024, Aminuddin kerap mendampingi Gibran ke berbagai daerah. Dan sejumlah orang dekatnya pun bercerita bahwa Aminuddin pernah curhat tentang ketidakjelasan nasibnya di pemerintahan Prabowo saat itu. Semula ia direncanakan menjadi Wakil Menteri BUMN. Namun namanya sempat hilang karena Prabowo berencana mengganti Kementerian BUMN menjadi Super Holding. Kartu Aminuddin hidup kembali setelah rencana itu akhirnya batal terlaksana. Dan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 silam, Aminuddin pun turut dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara dan besar kemungkinan akhirnya ia akan menjadi Wakil Menteri BUMN yang berurusan dengan persoalan pangan. "Saya diminta Pak Prabowo membantu di bidang ekonomi," ucapnya setelah bertemu dengan Presiden terpilih. Dan sejumlah narasumber pun menyebutkan Prabowo menampung semua orang titipan Jokowi dan Gibran. Salah satu sebabnya karena Jokowi punya andil besar memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2024 silam. Namun, 3 narasumber yang mengetahui proses penyusunan kabinet mengatakan Prabowo akan tetap mencopot orang-orang Jokowi dan Gibran jika kinerja mereka tidaklah bisa diandalkan. Dari Ketua Harian Partai Gerindra yaitu Sufmi Dasko Ahmad membantah kabar bahwa ada orang titipan Jokowi di kabinet Prabowo. Ia mengatakan Prabowo sejak semula berencana mencopot beberapa pembantu Jokowi masuk ke dalam kabinetnya.
Prabowo tahu mana yang kerja dan mana yang tidak, ujar Dasko kepada media. Ya, kita lihat saja nanti seperti apa jalannya pemerintahan terutama di 100 hari pertama. Yang pasti rakyat Indonesia menantikan gebrakan dari mantan perwira TNI yang memang sangat terkenal tegas tersebut. Semoga saja keputusan-keputusan beliau membawa angin segar perubahan baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan tanah air di Indonesia tercinta ini. Semoga saja juga kabinet dari bentukan Prabowo saat ini yang telah dibentuk akan menghasilkan Indonesia yang jauh lebih baik dari segala sisinya. Wallahu alam bishawab. Terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.